beserta keluarga besar. Saya persilakan untuk memasuki. Seperti biasa orang tua di depan, laki-laki orang tua di depan di baris pertama. Silakan duduk dan juga calon duduk. Sebelum ibadah ini berlangsung, ada surat yang harus ditandatangani dari calon mempelai, orang tua perempuan dan orang tua laki-laki, saksi laki-laki dan perempuan satu orang masing-masing. Saya akan membacakan terlebih dahulu surat pernyataan nomor 182 SP /GPDI tanggal 19 Juni 2021 yang bertanda tangan di bawah ini. Pertama, pengantin laki-laki nama Fresley Ande Purba. Tempat tanggal lahir Tangerang tanggal 21 November tahun 1989. Alamat Jalan Sanjaya 7 nomor 10 RT 003 RW 008 Cibodas Tangerang. Anak dari Langsong Sihotam. Nama Ibu Lindawati Puru Sitanggang. Dibaptis tanggal 30 Mei 2021. Dengan pengantin perempuan nama Lisbeth Lulu Bolu Nainggolan. Tempat tanggal lahir Jakarta 26 Juni tahun 1996. Alamat Jalan Giling Samping nomor 16 RT 001 RW 005 Kebonjeruk Jakarta Barat. Nama ayah Johnson Nainggolan. Nama ibu Perusahaan Boru Sihopi. Dibaptis tanggal 21 Januari 2007. Kami datang kepada Gembala Sidang Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Maranatha Jakarta, agar kami dibimbing dan diberkati dalam pernikahan yang kudus pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Kami pengantin pria dan wanita belum pernah terikat kepada orang lain yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga bila mana ada yang keberatan, kami akan pertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami berjanji dalam pernyataan ini akan menjadi anggota jemaat di tempat ini yang akan menikah seturut dengan firman Allah dan tidak akan bercerai
ini kami perbuat dengan hati yang tenang dan pikiran yang sehat di hadapan Tuhan dan hamba-Nya, dan disaksikan oleh sidang jemaat Jakarta tanggal 19 Juni 2021. Di antara Bapak Ibu sekalian, ada yang keberatan? Tidak ada. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan menandatangani surat ini. Pengantin perempuan terlebih dahulu, dan disusul pengantin laki-laki. Dari orang tua perempuan, satu saja. Disusul dengan orang tua dari pihak laki-laki. Saksi dari pihak perempuan satu orang. Saksi dari pihak perempuan. Oke, kita sudah tamat penandatanganan dan kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi ini. Para pemusik saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Bapak Engkau Sungguh Baik. Bapak Ibu, buku acara ada lagi. Kasih. Kita akan mengangkat pujian Bapak Engkau Sungguh Baik. Gesekkan hati kita.
memulai Tuhan acara pemberkatan pernikahan kudus Leslie Purba dengan Lisbeth Nenggolan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati acara kami ini. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Kami akan memulai acara pemberkatan pernikahan kudus saudara kami Presli Purba dengan saudari Lisbeth Nenggolan. Biarlah kau hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini, dan kami undang kuasa Tuhan hadir menaungi kami pada hari ini. Kami memulai acara ini dan kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Saya mau lihat dulu Bapak Ibu kiri kanannya. Berikan senyum yang paling indah. Boleh dibuka masker yang tutup. Bisa melihat. Haleluya. Saya lihat tenang banget. Ini hari sukacita, amin. Haleluya. Kita mau menyanyikan pujian ini. Kasihnya seperti sungai. Saya menyebut kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian lagu nomor 3. Syukur hanya bagimu Tuhan.
Kita masih ya Bapak Ibu, Allah itu sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita akan memberikan persembahan yang pertama dan petugas kolekte Bu Fatmi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan yang pertama bagi-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dengan berlimpah ruah. Dan kami akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian kesudahan kasih setia Tuhan. Baru lama ku
berdiri dengan pujian yang kasih dari surga memenuhi tempat ini. Setiap hati kami memandang kekudusan Allah. Engkau ada hadir di tengah-tengah umat-Mu yang sedang memuji dan menyembah-Mu, yang sedang bersekutu dengan Tuhan. Kemudian hadirat Tuhan ada di tempat ini untuk memberkati ibadat pemberkatan pernikahan kudus. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu turun atas kami. Biarlah setiap orang yang hadir di tempat ini terbuka hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman Allah yang hidup untuk menuntun, untuk menolong kami Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami tidak seorang diri, lagi ada tangan Tuhan yang kuat menopang, menuntun, membimbing kami Bapa, sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan kami ada dua orang anak-anak-Mu yang saling mengasihi, yang hari ini akan menerima pemberkatan pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong mereka melewati masa-masa yang sulit,
Mereka sudah menerima bimbingan konseling pastoral pernikahan di tempat ini. Kami berdoa supaya mereka hari ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menguatkan mereka, Engkau berikan kemenangan yang dari Allah. Kami percaya hari ini Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Berbicara lewat hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kiranya Roh Kudus mempimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan berdoa itu. Shalom. Selamat pagi. Saya lihat banyak mukanya, wajahnya itu kayak ditok gitu. Coba sedih dulu, lihat dulu kiri kanan. Karena hari ini adalah hari sukacita. Hari ini bukan hari duka, bukan? Iya, kita sini mau bersukacita. Karena anak-anak kita, ya saudara Pres di Purba dan Lisbeth Borneigola, hari ini mengambil kesepakatan, keputusan bersama bahwa mereka akan menerima pemberkatan pernikahan yang kudus. Artinya, kalau mau menikah harus di dalam restu berkat Tuhan, supaya dalam perjalanan sampai akhir hidup itu ada Allah kita, ada Tuhan kita menyertai. Karena hidup ini sangat sulit saudaraku tanpa kehadiran Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga yang kokoh. Banyak keluarga gampang goyah. Badai sedikit datang sudah goncang. Saudara bisa lihat sekeliling kita. Banyak orang baru 3 bulan menikah sudah minta cerai. Dia bilang gak cocok. Tapi selama pacaran 2 tahun cocok. Saya bingung juga gitu kan. Ternyata selidik punya selidik. Karena akarnya, pondasinya tidak kokoh. Ketika seseorang membangun sebuah rumah tangga, pondasinya bukan Kristus. Saya katakan gampang dihanyutkan arus badai. Kita lagi menghadapi badai yang sangat ganas di dunia ini. Saudara tahu virus corona, pandemi, ya. Sampai sekarang orang harus pakai masker. Kalau orang pakai masker, sulit buat lihat wajahnya, mirip semua. Ya kan, apalagi kalau maskernya sama. Ya kan? Mana dia abang biru, mana dia lain biru. Apalagi kalau seragamnya sama gitu kan. Nah, itu sebabnya di dalam sebuah keluarga kita perlu membangun fondasi yang kuat. Supaya apa? Supaya langgeng sampai kesudahannya. Saya sudah menikah 21 tahun. Anak gadis saya yang paling bontot yang saya ingat tadi, yang gendut yang sini. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu punya Alkitab kan? Di handphone minimal ada? Bukalah handphonemu. Jangan cuma hanya buka Facebook doang. Di situ ada Alkitab, bukalah. Kita baca bersama-sama. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon ceduk sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita membangun sebuah fondasi keluarga yang kokoh. Keluarga itu kampungnya lebih luas. Apa perbedaannya keluarga dengan rumah tangga? Keluarga itu ada suami istri, ada anak-anak, ada keluarga yang lain. Kalau dalam satu rumah itu tinggal ada adiknya tinggal di situ, itu juga bagian keluarga. Tetapi kalau rumah tangga itu dibangun seperti kedua mempelai ini,
Hanya mereka berdua yang membuat sebuah kesepakatan bahwa mereka akan bersama-sama dalam sebuah keluarga dan rumah tangga yang akan mereka bangun atas kerjasama mereka. Jadi yang pertama yang kita melihat Bapak Ibu, apa yang membuat rumah tangga itu kokoh, di mana suami istri harus sehati, seia, sepakat di dalam segala hal. Rumah tangga yang akan kita lihat di sini, saudaraku, supaya tetap kokoh, yaitu pondasi yang pertama adalah takut akan Tuhan. Seringkali kita mengabaikan kalimat takut akan Tuhan ini. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, bagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, yang mungkin jauh lebih lama dari saya, seperti apa saudara pandang apa itu takut akan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, kalau ingin membangun rumah tangga kita kokoh, kita tetap eksis, adalah pertama mulai dengan takut Tuhan. Rumah tangga yang kokoh takut Tuhan seperti apa sih? Sering saya lihat di gereja, banyakkan ibu-ibu, bapak-bapaknya mereka kemana? Seperti bapak-bapak jadi ibu-ibu. Kalau hari Minggu, ibu-ibu lebih banyak dihitung daripada laki-laki. Entah kenapa itu, bapak-bapak dari mana? Kalau bapak-bapak ke gereja setia, jempol ya, mantap. Jadi takut akan Tuhan dimulai di mana di dalam dirinya ada satu kerinduan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka yang kita dengar apa? Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan isi hatinya, Tuhan menyampaikan perintah-perintahnya. Apa yang harus diperintahkan Tuhan bagi kita, kita dengar dan kita taati. Bagaimana kita bisa berkata bahwa aku takut Tuhan, tapi nggak mau mendengarkan perintah Tuhan? Kalau kita belajar tentang perintah Tuhan, begitu banyak. Kasihilah musuhmu, gitu kan? Hai istri-istri, tunduklah pada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, hormatilah orang tua. Kan gitu kan? Itu baru sebagian kecil. Tapi pertanyaan saya bagi kita semua hari ini, sejauh mana perintah itu kita lakukan? Jujur saudaraku, saya sebagai seorang suami, nggak tiap hari kami berkasih mesra gitu loh. Kadang-kadang kita nggak bisa menahan emosi kan? Apalagi kalau ibu-ibu ini ya, cerewet terus. Ya, kalau ibu cerewet, saya mau kasih tahu, nggak ada satupun laki-laki di dunia ini yang suka. Jadi kalau ibu lagi cerewet di rumah, sudah tahu bahagia itu suami-suami mendengarkan itu. Kadang-kadang kalau suami ini tidak dihargai, maka suami itu muncul niat, ya. Kalau misalkan ada teman berkata, "Lai, kok belum pulang udah jam 10 malam?" Malah saya udah kerja. Kalau sehata mun dijauh menggere itu habis. Mending saya nggak usah pulang ke rumah. Saya ingin tanya dulu ibu-ibu, kalau ibu-ibu mengharapkan suami-suami pulang nggak? Atau ibu berkata, nggak usah pulang sekalian, di luar saja gitu. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam sebuah keluarga, sama katakan Bapak Ibu, bahwa dimulailah takut akan Tuhan. Maka segala kesulitan, persoalan apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Kalau kita mulai hidup ini takut akan Tuhan, saya katakan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah tahu. Jadi kalau saudara sedang menghadapi masalah yang berat hari-hari ini, kalau saudara takut akan Tuhan, saudara tidak mungkin dibiarkan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan rumah tanggamu pecah. Kenapa? Kalau orang yang takut akan Tuhan, selalu ada ketaatan dalam hidupnya untuk mendengar perintah-perintah Tuhan. Kadang-kadang suami istri yang sudah lama menikah, dan nanti juga akan dialami oleh kedua mempelai ini, di dalam dirinya ada dua kekuatan, yaitu antara benci dan rindu. Ada seorang suami benci sama istrinya, ada istri benci sama suaminya. Kalau selidik punya selidik, saudaraku, terjadi semua itu karena apa? Karena saling tidak menghargai. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan dan dia mulai taat kepada firman Tuhan, maka dia akan tahu bagaimana cara menghargai pasangannya. Banyak rumah tangga tidak harmonis karena tidak dihargai.
Kalau suaminya bicara, bapak diam, gitu loh. Suaminya suruh diam. Oh, kalau aku itu saya tahu gitu. Mungkin penghasilan istrinya ini jauh lebih banyak, atau jangan-jangan suaminya nggak ada pekerjaan. Jadi saya suka hatinya gitu. Itu melanggar perintah Allah. Itu pasti tidak takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia tahu posisinya, dia tahu hak dan kewajibannya. Jadi kalau lagi menganggur, berarti harus dalam pekerjaan. Apa pekerjaan yang penting menghasilkan uang asal halal, jangan haram, jangan bawa uang haram ke rumah. Ya, itu tidak jadi berkat. Halal, saudara. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan disebut berbahagia. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang takut Tuhan, mereka akan belajar bagaimana hidup dituntun oleh Tuhan. Bagaimana mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan akan kasih tahu jalan-jalan yang terbaik. Kalau ada perselisihan suami istri, perbedaan pendapat, kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita, kita akan dibimbing Tuhan. Amin. Tuhan lindungi kita. Seorang istri akan diberikan hati lembut. Saya melihat, saudaraku, banyak keluarga kenapa tidak harmonis. Salah satu, istri tidak memiliki kelembutan hati. Coba ibu-ibu lembut, bapak-bapak betah di rumah. Kalau istri kita di rumah lembut, saudara, bapak-bapak betah nggak di rumah? Betah nggak? Jangan-jangan mereka merencanakan liburan bersama dengan istri. Saya ingin membahagiakan dengan istri saya. Saya lihat berkali dia di rumah. Saya mau menyenangkan hati istri saya dulu. Saya sudah bikin jadwal bulan depan kami akan bikin Bali kedua. Ya? Saya akan siapkan dana. Saya ingin buat bahagia. Kenapa? Karena istrinya lembut. Tapi kalau istrinya marah tetap terus, saudaraku, jangan harap, ya kan? Tapi yang saya tahu, saudaraku, ketika orang takut akan Tuhan, maka hidupnya akan dituntun Tuhan. Baik, ya? Kalau takut Tuhan, engkau tahu cara membahagiakan dia. Berapa bulan konseling? Maret, April, Mei? 3 bulan loh. Udah kita bareng orang ini. Segala sudut pandang, realitas hidup, kita sudah berbekali mereka. Jadi yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, jangan melupakan ajaran Tuhan. Amsal 3 ayat 1-6 demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, supaya menjadi keluarga yang kokoh, jangan pernah melupakan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan ada di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Saya mau tanya, kalau saudara benar-benar tidak melupakan ajaran Tuhan, tentu saudara akan membaca Alkitab ini. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai tuntas? Jujur coba katakan. Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, berurutan. Siapa yang sudah baca? Gak ada. Saya dengan istri saya sudah ke-8 kali baca Kejadian sampai Wahyu berurut. Makan makanan rohani setiap hari, minimal 1 pasal, bisa 2 pasal. Saya melihat, saudaraku, keadaan zaman ini tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah melupakan ajaran Tuhan. Dari mana kita dapatkan ajaran Tuhan? Ya Alkitab. Baca Alkitab ini, selidiki tujuannya apa. Tuhan sedang bicara kepada saudara tentang sesuatu. Apakah saudara mengerti atau tidak? Hanya ketika kita baca Alkitab. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, itu akan berdampak di masa datang. Apa yang saudara tabur kemarin, yang kau terima hari ini, apa yang saudara tabur hari ini, itu akan di masa
Kalau hari ini engkau berkomitmen, ya, khususnya kedua mempelai, berkomitmen setiap pagi sediakan waktu membaca Alkitab, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, maka engkau sedang menginvestasikan sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Orang kadang-kadang investasi hanya uang, tapi kalau kita membangun kerohanian, tubuh rohania kita ini kita bangun, itu menuju ke dalam kekekalan. Saudara ingin mencapai apa dalam hidup ini? Jangan engkau menggapai sesuatu yang hanya ada dalam pikiranmu, tapi capailah segala sesuatu menurut dan Tuhan. Saudara akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara kalau saudara mendengarkan ajaran firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Ketika hidup tidak merupakan ajaran Tuhan, maka dia akan menjadi orang Kristen yang berkualitas. Bahkan saudara yang membangun rumah tangga yang baru, saudara Fresni Lisbeth, kalau kau membangun rumah tangga kalian dengan menerima ajaran Tuhan setiap pagi, maka itu pondasi yang kuat. Badai topan datang sekalipun tidak akan mampu untuk menggeser iman saudara. Saudara akan menjadi orang kekal. Amin. Saudara akan menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan, karena ada janji Tuhan bagi kita semua orang yang taat terhadap ajaran firman Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang kami sudah dengar. Di depan kami ada anak-anak-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah. Mereka perlu membangun keluarga dimulai dengan takut akan Tuhan. Dan yang kedua, mereka perlu menerima pengajaran Tuhan, nasihat firman Allah, supaya di dalam keseharian mereka mulai hari ini dan seterusnya mereka tidak pernah melupakan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami yang hadir hari ini semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami lebih takut akan Tuhan. Kami tunduk kepada Allah. Kami mau diajar oleh Tuhan. Maka kami tidak perlu khawatir akan hidup ini, sebab kami akan mengalami pembelaan Tuhan. Yang Kau akan membuka jalan, Kau akan memberikan pertolongan. Kami akan menerima berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kedua mempelai, Saudara Fresli Ande Purba dan Saudara Lisbeth Lulu Nenggolan, demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepatutnya lah orang-orang Kristen melakukan pernikahannya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam Alkitab menjadi patokan pelaksanaan pernikahan Kristen sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Dan lagi dikatakan Tuhan Yesus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Markus pasal 10 ayat 7-8. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Harus digarisbawahi ini, ya. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali oleh karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Matius pasal 19 ayat 7-9. Ini untuk laki-laki. Buat Saudara Fresli Purba, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Efesus pasal 5 ayat 20-26. Berikutnya untuk Saudara Lisbeth. Ini firman Tuhan kepadamu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dengan demikian wajiblah suami mengasihi istrinya dan seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Elizabeth harus tunduk kepada Presley, tapi Presley harus mengasihi Elizabeth dalam keadaan susah senang apapun itu keadaannya. Oleh sebab itu, hendaklah hidupmu bersama berpadan dengan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, dan saling membantu serta berjiwa luhur, suci dan benar, dan disertai roh lemah lembut, dan memiliki sifat sabar dan kelakuan yang terpuji. Dengan demikian kamu menjadi contoh yang baik di dalam hidup keluarga Kristen yang beriman dan setia. Ada pertanyaan yang ingin saya akan ajukan, nanti jawab kami berjanji. Untuk itu saya undang itu maju berdiri. Oleh sebab itu, tatkala kamu berdiri di hadapan Allah dan jemaat Tuhan hari ini, maukah kamu menyatakan sikapmu dengan janji setiamu satu dengan yang lain, bahwa kamu berdua bersedia untuk memelihara pernikahan ini suci, benar, sesuai dengan ketentuan firman Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya? Jawabnya, kami berjanji. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya ajukan pertanyaan ini lagi. Maukah kamu berjanji bahwa kamu akan rajin dan setia menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja Pentakosta di Indonesia dan giat dalam memajukan pertumbuhan gereja Pentakosta di Indonesia? Jawabnya ikuti seperti yang saya bacakan ini. Kami mau dan siap melakukan sesuai dengan apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami. Pertanyaan berikutnya, apakah di antara kamu berdua ingin mengucapkan ikrar setiamu berdua di dalam pernikahan ini? Baik. Kepada mempelai pria, Saudara Presley Purba, maukah engkau menerima Saudara Lisbeth Nainggolan sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun pada waktu sehat, dan pada waktu susah maupun pada waktu senang, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Mempelai pria menjawab, ya saya mau. Untuk mempelai wanita, Saudara Lisbeth Nainggolan, maukah saudara menerima Presley Purba sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, dan pada waktu susah maupun senang, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup dalam dunia ini? Mempelai wanita menjawab, ya saya mau. Kalau demikian, silakan ucapkan janji pernikahan di hadapan Tuhan dan jemaat saat ini. Boleh menghadap jemaat. Dimulai dari mempelai pria. Saya, Presley Andi Purba, menerima engkau, Lisbeth Lulu Nainggolan, menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan mengasihi engkau dan setia kepadamu dalam susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya. Saya berjanji akan mengasihi engkau dengan setia, memelihara hidup kudus, dan menjaga keutuhan pernikahan kita tidak akan terpisah kecuali karena maut yang memisahkan. Demikian janji pernikahan ini saya ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Saya, Lisbeth Lulu Nainggolan, menerima engkau, Presley Andi Purba, menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan tunduk kepadamu dan mengasihi engkau dalam susah
atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya. Saya berjanji akan menjadi penolong yang setia dan memelihara hidup kudus dan menjaga keutuhan pernikahan kita, tidak akan berpisah sampai maut memisahkan kita. Demikian janji pernikahan ini saya ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Pengantin laki-laki, ya, perhatikan. 2 cincin kecil berbentuk bulat terbuat dari bahan emas sebagai standar kualitas. Ini adalah lambang kebulatan tekad saudara Presti dan saudara Lisbeth untuk membangun cinta kasih di dalam pernikahan yang suci. Seperti lingkaran cincin ini tidak berujung dan tidak berawal. Dan biarlah cinta kasih kalian terpelihara sampai maut memisahkan saudara. Sekarang pengantin laki-laki, sebelum dimasukkan ke jarinya maka pengantin laki-laki menyampaikan sesuatu mengikuti apa yang saya sampaikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji untuk mengasihi engkau serta tidak menyia-nyiakan engkau, dan kita tidak akan bercerai kalau bukan karena kematian. Seperti cincin yang bulat melingkar yang akan kukenakan di jari manismu, tidak ada ujungnya. Ini adalah sebagai tanda cintaku dan yang tak pernah berujung sampai seumur hidupku. Kiranya kasih Kristus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, masukkanlah dengan mesra lah. Pelan-pelan, jangan rasakan. Pas ya. Ini untuk diserahkan kepada mempelai laki-laki, tapi ikuti apa yang saya sampaikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyambut dan menerima engkau sebagai suami dan teman hidupku mulai sekarang dan selama-lamanya. Saya berjanji tidak akan bercerai kalau bukan oleh karena kematian. Seperti cincin yang bulat melingkar yang akan kukenakan di jari manismu, tidak ada ujungnya. Ini adalah sebagai tanda cintaku kepadamu dan yang tidak pernah berujung sampai seumur hidupku. Kiranya kasih Kristus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Sudah, sekarang silakan kalian berdua berjabatan tangan. Hai Presti Purba dan Lisbeth Bornenggolan, sudah menunjukkan janji setiamu di hadapan Allah dan jemaat hari ini. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada kamu, dan kamu telah menjadi percaya. Maka demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan bahwa mulai hari ini kamu adalah menjadi suami istri yang sah. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan memelihara kamu dalam pernikahanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan pujian Yesus Tuhan dengan doaku. Setelah itu nanti posisi menghadap Tuhan, menghadap Tuhan. Yesus Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah namamu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahwa hari ini kami sudah melayani Saudara Fresley dan Saudara Lisbeth di dalam pernikahan yang kudus. Engkau sudah memberkati mereka, Tuhan. Kami berdoa kiranya kedua mempelai ini, Tuhan, Engkau sertai di dalam pernikahan mereka. Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka yang baru. Engkau memberkati mereka dengan keturunan. Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan dan usaha mereka, Bapa. Engkau hadir memberikan kekuatan. Ketika mereka ada yang sakit, Engkau hadir menyembuhkan mereka. Ketika mereka lemah, Engkau beri kekuatan baru. Engkau memberkati keluar masuk mereka, Tuhan Yesus. Berkatilah kedua anakmu ini, Tuhan, yang sudah sehati sepakat untuk memasuki mahligai rumah tangga. Dan hari ini, Tuhan Yesus, mereka sudah menerima pemberkatan pernikahan yang kudus. Dan mereka sudah diresmikan, Tuhan, menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati mulai hari ini dan seterusnya dalam kehidupan mereka. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, kita akan terima berkat. Maka turunlah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan dan pengurapan oleh kuasa Roh Kudus memberkati saudara mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Sebelum memberikan salam kepada mereka, kedua mempelai ini sudah resmi menjadi istri. Mereka sudah diberkati Tuhan. Maka
beri kesempatan bagi mereka untuk, saudara tahu apa? Cium kudus ya. Kasih apa ya? Hah? Cium apa? Terserah kamu lah. Ini sekarang dia ini suamimu. Ya, sudah diresmikan Tuhan, dia dapat sama Tuhan. Oke, kita hitung ya sampai 3 kali ya. 1, 2, 2,5. Masih grogi. Oke, ini serius nih. Ya, ini serius ya. 1, 2, 3. Tahan katanya 1 jam. Oke. Alhamdulillah, selamat buat pernikahan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu bisa berikan salam, naikkan pujian sambil melihat, tolong kursinya dipindahkan. Kasihnya seperti sungai. Jadi mulai dari orang tua mungkin ya. Seperti sungai.